Halo, jumpa lagi dengan channel Basrak.id di Gias 2025. Saya Eri Wiryaji dan sekarang ditemani oleh... Halo, saya Suryo Sudatmiko, temannya Eri Wiryaji alias Wayang. Kita lihat ada apa aja di segmen kendaraan komersial di Gias 2025. Yuk, kita lihat jalan-jalan. Let's go. Di hall 1 seperti tahun lalu, kendaraan komersialnya ada Judy Trucks, ada Hino, ada Fuso, ada Isuzu, sama nanti ada beberapa lagi sampai ke hall 11 tempat teman-teman karoseri ada di sana. Kita lihat ini Judy Trucks. So, ini ada apa aja nih kira-kira? Apa yang disebut dengan Escort di sini nih? Escort ini pada prinsipnya sebenarnya transmisi pintar. Ini disebutkan transmisi automatic manual transmission. Kalau mungkin di mobil kita pernah kenal yang namanya apa itu Tiptronic apa. Nah di truk ini ada. Oh, nanti gitu. kita bisa lihat. Nah itu gearboxnya tuh. Gearboxnya sebelah sana. Iya. Okay. Nah ini di sini berarti kan dunia truk di Indonesia ini sudah masuk fase yang lain. Iya betul. Fase yang lebih maju yaitu Betul, menggunakan betul, automatic betul, manual transmission. betul. Ya. Lalu ada apa lagi nih? Oh, Kita bisa lihat yuk. yuk. Kelihatannya sih simple, tapi sebenarnya ini termasuk truk yang katanya sih enak kalau disupirin. Kita lihat ke atas yuk. Oke. Di Judy Trucks ini salah satu bintangnya, head traktor. Kemarin dibilang sebenarnya punya SIM aja bisa bawa ini karena saking mudahnya dalam tanda petik untuk bisa dikemudikan oleh siapapun ya. Memang SIM-nya harus SIM B2 umum ini bawa ini. Tapi yang kelihatan dari mulai transmisi, kemudian kemudahan di sistem kemudi, bahkan sampai di jok pengaturannya, bikin driver nyaman. Kalau drivernya nyaman, bawa truknya juga makin aman, produktivitasnya makin meningkat. Ini AC-nya bisa nyala. Ini transmisinya pintar, seperti yang tadi di luar kita lihat tadi. Klaimnya sih dia bisa membantu memaksimalkan performa, sekaligus bisa mengingatkan drivernya jika mobilnya terlalu ngebut. Oke, sekarang kita ada di booth Hino. Di sini nampak dua truk Hino 300 di sana. Perbedaannya adalah ini panjang dan ini Hino pendek. Tapi perlu diingat bahwa Hino yang di sini panjang, tapi dia tidak menyalahin aturan odol karena dia fokus pada kubikasi, bukan pada berat muatan. Sedangkan di sini ini walaupun pendek, tapi dia fokus pada angkutan dengan bobot yang lebih berat. Nah, mari kita sini. Nah, untuk angkutan untuk truk yang lebih berat besar di sini ada Hino 500 Euro 4. Ini berkekuatan 280 PS dengan torsi maksimal 84 kg per meter. Nah, ini adalah sasis di mana ada sasis penguatan sasis di sini. Ada penggunaan retender elektromagnetik, yaitu pengereman berbasis medan magnet elektrik yang lebih aman dan efisien.
Sekarang kita ada di boothnya Isuzu. Ada apa di Isuzu? Ternyata ada yang istimewa. Yuk, begini. Nah, ini adalah mobil Isuzu Traga untuk ulang tahun ke-50 mereka. Dan jumlahnya terbatas, hanya 50 unit dan ternyata sudah sold out. Kemudian di sini selain itu ada mobil SUV. Walaupun ini SUV, ini masuk ke dalam mobil yang digunakan untuk fleet. Artinya untuk digunakan di perusahaan-perusahaan, lebih fokusnya ke situ dibandingkan untuk kendaraan yang dijual pada personal. Masih di hall 1, nggak jauh-jauh dari Hino, Yudi Trucks, Isuzu. Di depannya ini ada booth-nya DFSK. Untuk segmen komersial dia ada Super Cab. Ini memang pickup serbaguna. Ini bukan cuma sekedar pajangan, ini kebetulan memang untuk support Gelora E yang van listrik. Termasuk pickup yang sudah mulai banyak dilirik, ini Super Cab ini. Yuk kita lihat yang Gelora E itu kayak apa. Nah, ini di sebelahnya Super Cab tadi, ini ada Gelora E. Memang ini bukan produk baru, ya. Konon akan semakin banyak kalau untuk warga Jakarta melihat ini, karena ini sudah masuk dalam, katanya sih mau dimasukin untuk masuk di Jaklingko. Kalau ragu-ragu pakai van listrik, mereka punya skema dipinjemin dulu sebulan katanya. Yuk kita lihat lagi yuk. Nah, sekarang kita ada di booth Ford, The Blue Oval. Di sini ada Ford Ranger Raptor V6 3000 cc. Ini adalah pickup terkuat yang ada di Indonesia. Sedangkan di sisi lain itu ada Ford Ranger Raptor versi yang lain, yaitu versi diesel 2000 cc dan itu sudah dimodifikasi. Jangan lupa di Gias 2025 ini salah satu perintis kendaraan angkut ringan di Indonesia, Toyota Kijang. Ini Gen 1 tahun 77. Di sebelahnya diteruskan oleh penerusnya, cicitnya mungkin ya menyebutnya, Toyota Hilux Rangga. Silakan kalau mau disimak. Dan jangan lupa Bastrak Auto Driver punya proyek namanya Toyota Ramo. Seperti apa? Kita lihat nanti kalau kita launching. Oke, kita sekarang ada di booth Daihatsu dan di belakang saya ini ada Daihatsu Hijet konsep EV. Dan ini mobil mungkin masih dalam bentuk konsep dan mobil ini dimodifikasi untuk penggunaan sebagai mobil toko. Sedangkan kalau di sebelah sana itu ada mobil Daihatsu Grand Max yang sudah dimodifikasi dengan berbagai macam kreasi sehingga menjadi lebih stylish. Jangan lupa legenda hidup Suzuki Carry ada juga. Ini juga termasuk nama yang jadi perintis di kendaraan niaga ringan di Indonesia. Di sebelahnya ada lagi konsep untuk EV Mobile Support untuk mendukung nanti keberadaan Vitara Carry juga basicnya. Ya, kita lihat yang lain. Sekarang kita ada di booth Wuling dan di sini ada Mitra EV. Ini adalah mobil komersial dengan penggerak listrik murni dan sudah mulai dijual oleh pihak Wuling. Let's go. Oke, setelah kita tadi berjalan-jalan di dalam hall 1 sampai 10, sekarang kita ada di hall 11 yang mencakup mengenai kendaraan-kendaraan besar seperti bis di sini. Bye. Mungkin terkesan dari luar biasa-biasa aja ya. Memang umumnya facelift seperti yang di dalam kalau memanjakan driver. Yang di sini kita akan lihat beberapa detailnya yang memanjakan penumpang, semakin memanjakan penumpang. Seperti apa? Kita intip satu-satu. Yuk, let's go. Sekarang kita ada di booth Laksana dan di belakang saya ini adalah bus
double decker dengan tinggi 4 meter. Kenapa 4 meter? Karena ini dirancang khusus untuk bisa mobilisasi dengan proper untuk penyeberangan lintas pulau. Selain tingginya yang memang di set pas di 4 meter, di SR3 Neo DD ini kompartemen penumpangnya di bawah itu dirancang beda dari yang sebelumnya. Kapasitasnya 4 orang, tapi dibikin seperti kamar hotel. Ya ini pas kayak ya buat perjalanan ke Bali nih katanya. Sekarang kita di hall 11. Ini ada 4 karoseri terdepan, garda terdepan di Indonesia. Di belakang saya ini yang paling baru. Pertama kali ikut di Gias Skylander R25. Yang sebelah kiri pakai sasis Scania, Mercedes-Benz, Volvo. Ini desain baru. Nah uniknya kalau bisa explore di hall komersial, di hall 11, dari luar kelihatannya mirip-mirip. Berarti mesti masuk ke dalam karena detailnya itu bisa berbeda satu sama lain dan sama sekali berbeda karena berdasarkan request dari operator. Kita lihat seperti apa bedanya di dalam nanti. Yuk. Sekarang kita ada di dalam bis Skylander R25 dari New Armada. Menurut kamu gimana sih rasanya nih? Jadi penumpang nih sekarang nih. Kayak saya bilang tadi di luar bahwa selalu ada detail yang berbeda dari setiap model. Ini requirement-nya kalau nggak salah untuk lintas Sulawesi. Lintas Sulawesi tahu sendiri kan jalurnya. Goncang ya, shaking dan sebagainya. Makanya bangkunya memang kalau sekilas memang nggak kelihatan. Kalau yang nggak biasa naik bis ya, terutama itu agak susah membedakan antara yang sebenarnya bukan untuk daerah-daerah yang jalurnya bergelombang. Nah ini karena memang nanti untuk Trans Sulawesi, ya pasti paling enak sih Pak kalau pas jalan ya akan ketahuan bedanya memang. Tapi pastinya kan seperti kita sepakat tadi bahwa untuk saat ini penumpang itu menjadi fokus yang untuk menjadi lebih nyaman untuk penumpang. Bener. Udah nggak musim penumpang pegel naik bis itu udah nggak musim sebenarnya. Sampai tempatnya cari tukang pijat udah nggak lagi. Nggak ada. Pokoknya nyaman, tidur. Anekdotnya sih ketiduran sebenarnya. Jadi tahu-tahu bangun sudah di pool. Itu bukan guyonan kosong, itu sering kali terjadi sudah. Itu saking nyamannya. Kita lihat yang lain-lain lagi yuk. Persis di sebelahnya New Armada, ini ada 3 SR3 juga series dari Laksana. Bintangnya taruh di luar tadi yang DD. Di depannya ada Tentrem, sebelahnya Tentrem itu ada teman-teman dari Adiputro. Silahkan kalau mau explore di hall 11. Yuk kita lihat mereka. Pasti udah tahu desainnya, ciri khasnya. Ya, saya sekarang di booth-nya Adiputro. Ada 7 unit yang mereka bawa dari Malang. Seperti yang kemarin, kita udah sempat intip di dalam. Memang dari luar seperti yang teman-teman nanti akan lihat di New Armada, di Laksana, di Tentrem. Detailnya ada di dalam, silakan dieksplor. Kita intipin yuk. Sekarang saya lagi duduk di dalamnya Jetbus 5 SAD di Putro. Kembali saya tegaskan, eksplorasinya harus ke dalam. Kalau dari luar sebenarnya nggak kebayang sebenarnya dalamnya kayak apa. Karena seperti kita udah utarakan tadi bahwa untuk di teman-teman karoseri ini requirement-nya agak berbeda dibanding yang kemarin. Kalau kemarin tuh desainnya lebih generik sebenarnya. Tapi kalau sekarang ini lebih khusus.
detailnya berbeda karena memang requirement-nya menjadi berubah juga dibandingkan yang tahun lalu dan yang 2 tahun yang lalu juga. First class berjalan sih baru ketahuan nanti gimana enaknya, tapi ini duduk aja pasti ya, dari kemarin kita lihat ada aja yang ketiduran di dalam sini, jadi mobil posisi berhenti aja ada yang ketiduran di dalam. Kita lihat yang sebelah lagi yuk. Nah, sekarang kita ada di booth karoseri tentrem. Dan di belakang kita ini ada berbagai macam model dari Avante. Ya, ini ada yang ukuran besar hingga Velocity yang ukurannya lebih kecil. Nah, di dalam booth tentrem ini kita ada satu bis listrik. Ini adalah Wintron yang merupakan kerjasama antara Wintron dan tentrem. Ini adalah bis untuk jarak pendek dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga listrik. Oke. Nah, sekarang kita ada di dalam bis listrik hasil kerjasama antara Wintron dan tentrem. Nah, seperti kita lihat ini, joknya cukup sederhana. Tapi memang konsep mobil listrik ataupun bis listrik ini adalah untuk jarak dekat. Dan ini secara spesifikasi dia sebenarnya punya bobot lebih berat dibandingkan bis diesel untuk spesifikasi dasar. Makanya dia membutuhkan tempat duduk ataupun perangkat-perangkat yang bobotnya ringan. Salah bila Anda mengira saya ada di dalam sebuah bilik hotel. Tapi ini kenyataannya kita ada di dalam sebuah bis. Ini jenis bis sleeper yang dibikin oleh karoseri tentrem. Berbincang mengenai posisi duduk semi tidur nih, duduk atau tidur nih. Tapi kita ngerasain bahwa untuk posisi kaki kurang leluasa, kaki masih sedikit menekuk. Dengan tinggi badan 175 cm, posisi tersebut belum mendapatkan hasil yang cukup optimal. Tapi overall, kalau untuk perjalanan jauh, ini akan jauh lebih baik dibandingkan kita posisi duduk selama berjam-jam. Ya, itu tadi rangkaian yang sudah bisa kita berikan summary-nya dari kendaraan komersial di area Gias 2025. Ini adalah video yang cukup langka karena muncul 1 tahun sekali dan sampai jumpa lagi di Gias 2026. Jangan lupa klik, like, and share.